Ya, selamat sore teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Selamat datang kembali di podcast National Hospital di sesi episode atau edisi ngopi sore bareng dokter. Cuma kalau hari ini gantian, bukan dokter, tetapi kita ada tamu spesial. Nah, sebelum kita perkenalin untuk tamu kita hari ini, jangan lupa juga kita sudah upload beberapa episode kita di YouTube, Anchor, Spotify, dan kita sedang berusaha mencari channel lain ya supaya juga bisa didengarkan lebih banyak lagi. Nah, untuk sesi sebelumnya ini kita kedatangan beberapa dokter, kita sudah upload kalau nggak salah sudah ada 3 sampai 4 episode. Bisa terus dipantengin untuk episode selanjutnya karena kita bakal punya banyak banget sesi-sesi podcast dengan tenaga-tenaga ahli di National Hospital Surabaya. Nah, sebelumnya apa kabar? Sudah masuk hari keberapa ini ya puasa ya? Ini sudah hampir berjalan seminggu 2 mingguan. Nah, pasti banyak pertanyaan terutama ketika puasa ini. Nah, tentang selain tentang kemarin juga sudah ada dari spesialis gizi klinis itu tentang nutrisi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsumsi obat. Jadi kan pasti beberapa di antara kita pasti masih harus mengkonsumsi obat terutama untuk yang memaintenance kondisi kesehatan. Nah, untuk membahas ini, nah ini spesial karena untuk hari ini kita bukan dokter, yang kita datangkan adalah apoteker, langsung kepala apoteker National Hospital yaitu apoteker Hani Cahyadi, sarjana farmasi, magister farmasi klinik. Gimana kabarnya Ko? Ku Sehat-sehat, panggil Ko nggak apa-apa ya, Ko nggak Hani ya? apa-apa, nggak apa-apa. Atau Pak? Kelihatan lebih muda. Pak Hani mungkin. Wah, ya. Baik-baik kabarnya, Rere. Baik, ya gimana berurusan dengan tablet-tablet Iya, yang lain maksudnya. jadi tabletnya banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ya, jadi hari ini ini kita akan bahas mengenai panduan minum obat saat puasa. Nah, kan puasa itu ada sesi di mana kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, ini termasuk obat ini bagaimana sih? Kan pasti ada orang yang harus misalnya minum obat harus 3 kali sehari. Nah, pembagiannya kalau puasa ini gimana? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam soal itu, ini kita sudah ngumpulin ada beberapa pertanyaan panjang. Ini sebenarnya ada satu deret. Cuma kita perpendek Iya, supaya kalau enggak sampai besok podcastnya. oh iya, iya. Ini sebenarnya kita mulai dengan pertanyaan adalah puasa kali ini kan spesial ya, Bu. Enggak cuma puasa tapi ada pandemi juga. Nah, ketika pandemi ini kita diminta untuk selalu menjaga imun tubuh. Jadi kesehatan itu kita menjadi lebih perhatian lah, jadi aware sama kesehatan tubuh kita. Nah, apakah ada anjuran yang tepat untuk terutama untuk konsumsi vitamin sih, kan mungkin karena kita makannya dari harusnya 3 kali sehari dengan pembagian normal, ketika puasa jadi enggak peraturannya kan beda. Jadi ada yang mungkin ada yang berkurang karena kan mungkin tidak terlalu enak makan jumlah banyak. Nah, itu bisakah itu disupport oleh vitamin dan bagaimana pengaturan untuk minum vitaminnya gitu. Oh, iya, iya. Oke, jadi apa itu, ini pertanyaan sama yang sering ditanyakan sama pasien-pasien juga, Re. Oke. Jadi di saat puasa, apalagi kita sekarang ini puasa dan juga ada Mm-mm. pandemi. Itu. Jadi pasien itu rata-rata bertanya ke farmasi gitu ya, sampai ke dokter juga adalah apa vitamin yang harus kita konsumsi pada saat Mm-mm. pandemi, dan yang kedua tadi yang Rere ngomong isunya adalah gimana sih cara mengatur minum obat pada saat puasa. Betul. Nah, kalau vitamin itu biasanya kita merekomendasikan seperti ini ya. Jadi pertama, semakin banyak vitamin Mm. itu semakin lengkap. Namanya kan kita ada sediaan namanya multivitamin gitu ya. Multivitamin Jadi itu betul. untuk benar-benar memberikan seluruh asupan dari luar Mm. itu ya ke dalam tubuh. Memang yang paling bagus adalah di mana caranya tubuh itu memiliki asupan secara alamiah yang Dari dimana memicu makanan. produksi dari Oke. makanan gitu ya, atau dari olahraga segala Mm. macam. Jadi biasanya multivitamin itu penting Mm. dan lebih lengkap lebih baik. Tapi memang harus diperhatikan lagi. Oh, misalnya ada beberapa kondisi pasien yang tidak perlu vitamin-vitamin yang seperti vitamin E dan segala macam, mungkin karena defisiensi atau ada fungsi ginjal yang terganggu Mm. gitu. Mm. Di masa-masa pandemi seperti ini, kami merekomendasikan untuk vitamin-vitamin yang harus lebih sering dikonsumsi seperti vitamin C, Mm. zinc gitu, terus vitamin B juga gitu. Jadi
vitamin E, vitamin C, vitamin zinc ya, zinc ini membantu untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh, Itu terutama tubuh, pada oke. saat di pandemi ini, Mhm. Re, gitu. Nah, tapi kan gini kok, sebenarnya ini juga berhubungan dengan mitos. Kan ada yang ngomong, kalau orang mah itu konsumsi vitamin C terutama itu Heeh, harus heeh. diperhatikan. Nah, Nah, ini kan puasa. ya, Nah, mungkin sahur minum vitamin C, tapi setelah itu kan perut kosong. heeh. Apakah nggak mungkin bagi yang penderita mah kan nggak jadinya nggak enak gitu loh, maksudnya gimana Iya, kalau gitu? iya. Ini memang salah satu isu juga, kalau datang itu ke farmasi gitu ya, "Pak, saya punya MAH nih, Pak, gimana Mhm. ya? Saya pengen minum vitamin C dan segala macam." Betul betul. Ini juga prinsipnya itu hampir sama dengan, "Pak, kalau saya minum obat pada saat puasa itu gimana ya enaknya?" Gitu. Jadi kita selalu merekomendasikan vitamin C itu juga ada yang, apa itu namanya sedianya adalah, extended release gitu atau lepas Oke. lambat. Mhm, Bukan bermaksud memasarkan merek tertentu, tapi heeh. jadi obat itu, beberapa macam bentuk, ada yang dia itu bereaksi cepat, Mhm ada mhm. yang juga bereaksi lambat, jadi bertahap keluarnya. Tetap. Nah, ada beberapa sediaan di pasaran vitamin C yang di mana dia itu memang, bentuknya lepas lambat atau extended long release. Jadi Mhm. kita nggak perlu minum, sering gitu ya. Nah, Mhm. tapi kita bisa menjaga keamanan dari lambung kita yang di mana Ya, pasien itu punya MAH gitu, Re, oke. gitu. Jadi, untuk produknya bisa disesuaikan dengan kondisi Ya, bisa pasiennya. disesuaikan Oke. gitu. Nah, tadi kan juga sudah ada tips tentang vitamin apa aja yang perlu dikonsumsi ketika berpuasa. Nah, sebenarnya ada nggak sih kok, ada mungkin ini untuk apoteker ya, adalah, eee, konsumsi harian itu ada miligram-miligramnya atau dosis-dosisnya gitu kok Heeh, untuk heeh. dikonsumsi misalnya untuk vitamin-vitamin itu dan bagaimana merubah kan, harusnya mungkin vitamin harusnya berapa kali sehari, jadi ini kita harus mengubah. Nah itu apakah ada Heeh, aturannya tersendiri gitu? heeh, heeh. Oke, jadi memang gini sih, Re, vitamin itu jarang ditemukan benar-benar kasus ada efek samping gitu ya Mhm ketika mhm. kita meminum vitamin yang banyak. Heeh. Tapi memang ada kasusnya namanya, hipervitaminemia itu. Jadi Oh, di oke. mana orang itu kelebihan, minum vitamin Kelebihan gitu. minum vitamin, Ada oke. juga beberapa kondisi pasien yang, tadi saya sebutkan sebelumnya di pasien-pasien dengan gangguan hati, gangguan ginjal itu Mhm, memang harus diatur, suplemen vitaminnya yang mana dan dosisnya mhm. berapa. Nah, secara umum vitamin C gitu, vitamin C itu kita Iya bisa, misalkan vitamin C lah ya, heeh. misalkan kita mulai dari vitamin C dulu. Vitamin Heeh. C itu standarnya bisa dari 1 kali 500 miligram, gitu. Oke. 1 kali 500 miligram, bisa juga ada yang 3 kali 500 miligram, gitu. Nah, juga kemarin kita, kalau di rumah sakit kan apoteker ini kan tim ya dengan dokter Ya dan ya, segala macam. heeh heeh. Kemarin kita juga habis berdiskusi, ada satu pasien yang di mana membutuhkan vitamin C sampai dengan, 30, 30 gram, 30 kilogram kalau nggak salah, gitu. Oh, Jadi besar sekali iya vitamin C-nya. dosisnya besar sekali. Nah, tapi apakah boleh? Boleh, gitu. Tapi itu untuk kondisi yang tertentu, Jadi gitu. tetap memperhatikan juga case dari pasiennya Iya. ini seperti apa ya? Iya, heeh. Ya, jadi Oh, memang oke. harus dilihat case dan kondisi pasiennya. Tapi secara umum kita bisa minum start mulai dari 3 kali sehari, 3 kali 500 miligram itu tidak masalah. Zinc-nya bisa mulai dari 1 kali. Ada juga kadang dokter juga merekomendasikan 2 kali juga, Mhm. itu juga. Loh, Itu sih. mhm. Tapi kalau misalkan kan puasa kok, kan Heeh, berarti, seharusnya kalau kita biasanya kalau kita patokan minum vitamin heeh, misalkan atau heeh, minum obat adalah pagi, siang, heeh. malam, Ya, sesuai dengan jam makan. mhm, Nah kalau kalau ini kan kita balik kok, jadi ya, kita jam makan kita jadi sore, mungkin sore menjelang malam dan, subuh misalkan ya, seperti itu. Nah, mhm, apa nggak apa-apa kok? Kan itu heeh, dibalik untuk heeh, ininya, untuk konsumsinya seperti itu. ya. Oke, jadi kalau masalah ini tuh isunya yang pertama kita harus tahu dulu, Re, obat yang kita minum itu apakah vitamin Mhm. atau non vitamin. Oke. Kalau non vitamin itu misalnya antibiotik gitu. Mhm Itu yang mhm. sering kan, Mhm. apa itu namanya, Antibiotik ya memang jadi yang harus antibiotik dikonsumsi, ya mhm. harus diminum rutin. Nah, kalau misalnya kita minumnya 1 kali sehari gitu Mhm. ya, itu bisa, 1 kali sehari diinstruksikan 1 kali sehari pagi atau siang misalnya. Mhm. Kita bisa minum pada waktu sahur, gitu. Oke, Tapi heeh. kalau kita disuruh minum 1 kali sehari tapi malam hari gitu Mhm. ya, kita bisa minum pada saat berbuka puasa. Nah, Oh, oke. itu kan 1 kali. Ini Mhm agak panjang, Re. Nah, kalau satu mhm. kali ya. Jadi kalau 2 kali
Nah, itu bisa dibagi antara 2 kalinya misalnya pagi dan malam biasanya gitu Pagi dan ya. malam. Termasuk juga antibiotik gitu, pagi dan malam. Karena antibiotik kan harus diminum secara rutin terus, Rutin, nggak boleh ya. putus gitu. Betul, betul. Jadi kita bisa bagi, kita rubah jadwalnya Hmm, menjadi pada saat berbuka puasa itu hmm. 1 kali dan juga pada saat sahur 1 kali gitu. Oke, jadi kurang lebih tipsnya seperti itu ya. Terutama Ya, kan soalnya kalau antibiotik ini kan mengkhawatirkan ya. Kalau ya, misalnya kita satu ndak rutin, terus habis ya. itu mungkin polanya tidak sesuai dengan anjurannya. Nah, Ya, takutnya kan bisa kebal katanya. iya, gitu deh. Nah, Heeh. ada juga yang seperti ini. Iya, Jadi, misalkan kita harus minumnya 3 kali sehari, gitu 3 kali deh. Nah, sehari. Oke. ada yang pasien yang bertanya, "Gimana ya Pak kalau misalnya 3 Iya, kali 3 sehari?" iya Nah, 3 kali. 3 kali sehari kita bisa bagi juga. Jadi, ada 2 metode. Yang pertama kita bisa bagi pada saat berbuka puasa diminum 1 kali, Mhm. saat sebelum tidur diminum 1 kali, Oke, dan juga pada saat sahur 1 1 kali, kali. gitu. Oke. Atau yang kedua, dibuat interval 5 jam. Jadi jam Oh, 6 sore saya minum 1 kali, mhm. terus berarti jam 11 malam saya minum Seminggu lagi 1 1 kali. kali, Mhm. terus berarti jam 4 pagi ya, Iya, kurang lebih jam 4 pagi. jam 4 pagian atau jam 3 pagi minum 1 kali lagi, Oke, gitu. jadi, bisa ya untuk polanya disesuaikan ya. Nah, Iya, iya, untuk heeh. itu berarti tetap, perlu konsultasi dengan apotekernya terutama Iya, ya, jadi itu memang harus, pertama dari dokternya pasti. Jadi, mhm, dokternya, meresepkan obat terlebih dahulu dengan melihat mhm kondisinya. mhm mhm. Setelah itu nanti, akan ditentukan, oh berapa kali seharinya gitu Oke, Re. Nah, nanti bisa berdiskusi, bisa juga konsul dengan apoteker untuk membantu, apa itu namanya, pengaturan minum pengatur obatnya minum gitu, obatnya. Iya, jadi, gitu. untuk mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman National Hospital, jangan sampai, obat ini diatur sendiri. Jadi Ya, sangat berbahaya terutama untuk konsumsi antibiotik. Nah, ini ya, kan mungkin harus diingatkan terus ya, antibiotik ya, satu harus diminum habis, polanya harus rutin. Nah, konsultasikan dengan dokter ketika Anda berobat dan konsultasikan juga dengan apoteker Anda kalau memang ada kebutuhan, misalkan ya, ada MA dan lain-lainnya, ya, ataupun kalau sekarang adalah berpuasa tentunya. ya, heeh. Oke. Nah, Nah, satu lagi nih, mhm, Re, gimana sebelum anu gimana, Bang? lagi. Mhm, Jadi ada juga beberapa obat yang harus minumnya lebih dari 3 kali, Re, gitu. mhm, Jadi ada 4 kali, mhm. ada kadang 5 kali sehari, itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, jadi kemarin juga ada beberapa pasien datang gitu kan, sudah diresepkan oleh dokter dan segala macam. Ah, ini harus minumnya 4 kali sehari, Pak. Nah, terus bagaimana saya Oke. mengaturnya gitu. Mhm, Nah, itu kembali lagi prinsipnya adalah seperti ini. Jadi kalau di dalam pengobatan kita melihat ada risk dan benefit. Jadi mana yang oh, harus iya. diprioritaskan lebih Mhm, dahulu? Apakah kondisi pasien atau yang lain? Nah, bisa dikonsultasikan ke dokternya terlebih dahulu karena kalau 4 kali memang harus minum 4 kali seperti antivirus, antibiotik itu tidak boleh putus dan harus oh, minum. iya 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 iya. Loh, kenapa harus sampai minum 4 kali, Pak? Biar terjadi kadar efektifnya tercapai dan sehingga memberikan Mmm, efek gitu. Nah, mhm. biasanya kita menyarankan untuk menanyakan ke dokternya langsung, berdiskusi bahwa terapinya akan berapa lama dan kemudian apakah bisa, dilakukan pada saat berpuasa. Kalau Iya memang iya itu iya. kewajiban minum obatnya harus diminum, jadi memang harus dikonsultasikan dulu apakah bisa dengan berpuasa. Karena Mmm, sometimes kita memang merekomendasikan bahwa kalau memang obat ini harus diminum, terutama obat yang harus rutin, mhm, seperti antibiotik, antivirus mhm gitu ya, mhm. oral kemoterapi misalkan gitu. Ya itu harus minum obatnya dulu yang harus lebih dipentingkan, Iya, gitu deh. untuk menjaga tubuhnya dulu Iya, ya, kesehatan tubuhnya. itu. Oke. Jadi, sangat banyak sekali kalau kita membahas kasus tentang bagaimana obat ini harus dikonsumsi otomatis. Nah, pentingnya di sini berarti peran apoteker ini kalau kalau mungkin kita bayangannya apoteker ini kan cuma nyiapin obat, berarti itu adalah pengetahuan juga sampai ke tahap di mana kita bisa menyarankan atau berkonsultasi juga dengan pasien otomatis ya berarti? Iya, jadi apotek itu punya apa ya, garis, sendiri gitu ya, Mhm, tapi kita itu timnya dari dokter heeh terutama. heeh. Jadi kita memang supporting bagaimana caranya kita kolaborasi untuk mendukung pengobatan pasien yang lebih efektif gitu. Wah, ini memberikan gambaran, siapa tahu kan ini yang dengerin podcast ada yang juga mau jadi apoteker. Nah, ini Heeh, dapat silakan apa, datang ke National tip Hospital lah. iya, nanti mau berguru langsung dengan Bapak Hani mungkin. Nah, eee, misalkan begini kok,
terutama lansia ya. Kan lansia ini juga hubungannya mungkin erat hubungannya dengan adanya vaksinasi juga kan di ini. Nah, sebenarnya kalau untuk berhubungan dengan vaksinasi kok, untuk informasi terbaru ini ada nggak sih hubungannya dok, obat-obat yang kita konsumsi ini terutama untuk lansia yang ya ada pengaruhnya sehingga perlu diperhatikan gitu kok. Oke, jadi kalau lansia itu biasanya problemnya satu, obatnya itu banyak katanya. Nah, iya Nah, jenisnya banyak. jadi kalau kemarin itu datang, obatnya banyak Pak, saya harusnya minum ini satu ini segala macam. Obatnya itu banyak gitu. Nah, terus apa itu namanya? Kalau obatnya banyak, gimana Pak pengaruhnya ke ginjal saya? Terutama kalau di masa-masa pandemi ini, gimana kalau misalnya pada saat mau vaksin Nah, gitu. ya Nah, kan senang dapat mau vaksin lah, ternyata kok takut iya, karena heeh. sudah minum obat banyak ini divaksin lagi nanti gimana nah. Iya, nah jadi ini, masalah yang pertama itu biasanya adalah obatnya banyak gitu. Mhm. Jadi, biasanya kita merekomendasikan untuk kita buatkan semacam schedule minum obat gitu, Re. Mhm. Jadi kita memang harus dipetakan satu-satu obatnya itu apa Apa aja. aja ya. Kebanyakan memang kadang ada yang minum obat jantung gitu ya dan segala macam, Hipertensi dan lain-lain. hipertensi. Nah itu jadi kita harus benar-benar perhatikan. Mhm. Nah, apakah berhubungan dengan vaksin, Pak? Gitu ya. Jadi, eee, sampai sekarang sih memang vaksin itu aman gitu. Mhm, Memang ada betul. beberapa yang kemarin tidak direkomendasikan untuk diberikan pada beberapa pasien Ya dengan beberapa kondisi kondisi khusus. Nah, betul. kondisi khusus. Tapi kalau untuk sejauh ini interaksi yang vaksin dengan obat langsung, Mhm. itu memang belum ada yang data secara precisely yang menunjukkan Mhm. bahwa kita harus menghindarkan itu. Kalau yang dibilang kemarin misalnya, oh vaksin ketika kita konsumsi vaksin AstraZeneca nggak boleh minum Clopidogrel, nggak boleh minum obat Heeh, kolesterol. Nah, heeh. itu dari segi keilmuan dan juga mungkin sudah dijelaskan oleh dokternya Mhm. masing-masing bahwa itu tidak ada hubungannya. Jadi tetap Oke. aman Untuk gitu. jadi untuk saat ini belum ada yang menunjukkan bahwa saling mempengaruhi yang Iya, heeh. berakibat buruk itu belum ada Ya, ya? belum ada. Oke. Jadi kita masih terus apa ya, apalagi di masa pandemi ini kan semuanya baru ya, Mhm, mulai mhm. dari obat dan vaksin dan keadaan Mhm. gitu. Jadi, ini juga, dunia kesehatan pun terus berkembang Terus untuk berkembang, menghadapi heeh, hal ini. Jadi, iya, iya. mungkin untuk keluarga lansia atau oma opa di luar sana nggak perlu khawatir, meskipun obatnya sudah daftarnya panjang, nah itu nggak apa-apa, tetap diminum sesuai dengan aturannya, dikonsumsi senormalnya, tetapi tetap ya itu kembali lagi kalau memang ada keluhan memang harus ke dokter berarti ya kok. Iya, Nah mhm, jadi mhm, konsultasi ke dokter, iya, mendapatkan penanganan medis seperti itu. mhm, Nah, eee, sebenarnya kalau sekarang sih lebih kepo sih ku. Jadi kalau bulan puasa ini kasus yang paling banyak ditanyakan pasien yang ke NH terutama ya mungkin yang ditangani, itu apa sih kok sekarang? Kalau kemarin kita berbicara dari persiapan obat ya, Iya karena iya memang iya, kalau, kondisi dan segala macam kan dari dari dokternya. dokter Nah, ya ini, kalau kita melihat kemarin banyak beberapa dari pasien itu resep obat yang kita sering layani adalah yang berhubungan dengan berhubungan dengan mmm, vitamin untuk kekebalan tubuh itu banyak juga deh, banyak, itu iya banyak iya, juga vitamin, terus juga beberapa resep soal antibiotik itu juga ada gitu. Tapi mmm, memang, di masa pandemi ini yang paling sering ditanyakan orang adalah vitamin apa yang harus tak konsumsi. Saya konsumsi itu oh sampai iya, berapa lama dan apa aja gitu. iya iya Itu iya sih. iya iya iya. Jadi, awareness untuk menjaga ketahanan tubuh ini lebih meningkat ya kan Iya, pandemi, iya, terutama mungkin juga dibarengi dengan puasa ini, jadi iya. akhirnya mereka banyak nah, terkait minum obat lagi kok. Nah, ini apakah ada kok rekomendasi untuk ketika minum obat yang membantu minum obat? Kan banyak orang minum obat ini macam-macam kok. Iya, Ada iya. yang mungkin kalau yang normalnya pakai air bisa. Mhm, mhm. Terus ada lagi yang harus dengan buah Mhm, mhm, atau bahkan yang ekstrim harus dengan minuman yang ada rasanya mungkin. mhm, Nah, mhm. itu seperti apa sih kok kalau dari sisi apoteker ya seharusnya seperti apa? Jadi apa itu namanya, kita merekomendasikan untuk minum obat itu dengan air putih Dengan gitu. air putih. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, ada beberapa obat itu yang tidak bisa diminum dengan susu atau kopi karena berinteraksi dengan protein kaseinnya di susu atau Oke, kafeinnya yang di kafein. kopi gitu. Oke. Mhm. Jadi
interaksinya apa Pak biasanya gitu. Jadi apa ngefeknya? Jadi secara bahasa awamnya adalah obatnya jadi kurang efek gitu. Penurunan Penurunan efektivitasnya. Oke, iya, iya. efektivitasnya, jadi nggak ngefek. Nah terus Pak, kalau boleh nggak obat ini saya makan dengan buah ini, obat ini saya makan dengan ini dan segala macam. Nah, kita ambil contoh misalnya obat diabetes gitu. Mhm. Obat diabetes itu Pak diminum pada saat sesaat sesuap setelah makan. Itu bisa diminum Oh, gitu. oke. Nah, nggak ada pengaruh sama makan sama sekali. Heeh. Tapi ada beberapa obat yang tidak boleh diminum dengan buah, misalnya Mhm. dengan jeruk bali atau juga dengan anggur gitu. Karena Mhm mhm. interaksinya terutama dengan obat-obat, ya nggak semua obat jantung ya, Iya, tapi Kak, semua. beberapa obat jantung itu bisa berinteraksi dengan buah-buahan tersebut. Oh, Sehingga ya itu tadi bahasa awamnya kalau kita jelaskan ke heeh. pasien adalah penurunan Aktivitas. efektivitas Oh, gitu. Jadi oke. memang kita rekomendasikan minumlah dengan air Dengan putih air putih, gitu. ya. Terus, kalau ini kok, jadi mungkin, masih susah minum obat besar obatnya, terus, Heeh. mungkin harusnya obatnya utuh terus dia hancurkan sendiri, terus Heeh heeh. digerus dengan air, itu Iya iya. Heeh bagaimana kok? Apakah, ya kalau bisa jangan atau heeh. bagaimana? Nah, itu gini sih, kita selalu merekomendasikan kepada pasien, tolong tanyakan ke kita dulu gitu, Heeh karena heeh. ada beberapa obat yang tidak boleh dikeras Heeh atau heeh. dihancurkan Dihancurkan, gitu. betul. Jadi, tapi ada beberapa kondisi pasien yang tidak bisa menelan obat Betul, secara utuh. Jadi mengharuskan dia kita dibuat lebih kecil akhirnya. dibuat lebih kecil, dipuyer, Oh. dihancurkan itu, atau kadang ada juga yang dilarutkan di air hangat Mmm. gitu. Jadi melarut semuanya. Itu juga memang kita tidak bisa pungkiri ya mau gimana lagi harus Mhm. seperti itu. Tapi saran kami biasanya adalah tolong tolong info atau Info, tanya konsultasikan dulu ya ke istilahnya. kita gitu. Oh, Jadi kita bisa apa itu namanya kita bisa aturkan bagaimananya gitu. mmm, Salah satu contoh misalnya obat, apa itu namanya, untuk anti kejang. Nah, anti mhm, kejang biasanya ada yang tabletnya yang besar, mhm, gitu. "Loh, Pak, ini saya harus minum obat ini, tapi saya sekarang nggak bisa nelen ini, gimana?" Gitu. Nah, mhm, saya hancurkan, nurun efektivitasnya. Nah, mhm. biasanya kita rekomendasikan untuk, ya sudah Pak, kalau gitu dicoba untuk dilarutkan di air hangat. Nah, Oh, sesaat setelah diminum air hangat, langsung segera diminum. Wah, itu juga ada yang oke seperti itu. oke, iya. Tapi ada juga obat-obat yang biasa, ya sudah Pak, kalau memang nggak bisa ditelan langsung dibuat puyer aja, Dibuat lawyer dihancurkan aja. sendiri gitu. Tapi Mmm, kita merekomendasikan untuk tetap menghancurkan pun juga ada SOP-nya, ada caranya. gitu. Ada caranya. Jadi makanya kita selalu rekomendasikan, kita bilang pasien, "Bawa aja ke sini, nggak apa-apa Pak," gitu. "Kita akan Oke, bantu untuk buat jadi puyer atau heeh. kapsul," gitu. Oke, iya, jadi tidak perlu capek-capek menghancurkan sendiri gitu loh Iya sebenarnya. iya iya. Jadi bisa bisa konsultasi juga dengan apotekernya Mhm dulu. mhm. Mungkin kalau memang, ada kesulitan di, konsumsi obatnya, bisa dibantu menghancurkannya, nggak perlu susah-susah. Kan biasanya terutama mungkin ibu-ibu yang punya anak biasanya Iya. ya, kan yang menghancurkan sendiri ribet, padahal ini bisa minta tolong sebenarnya, tanya-tanya dulu aja gitu kan. Iya iya iya. Nah, eee, kalau pandemi gini sih kok, sebenarnya yang, apa ya, yang kalau kita bahas soal pandemi ini kan selalu tentang kesehatan tubuh ya. Mmm. Nah, selain vitamin, produk apa kok yang dari, obat-obatan ini yang paling banyak diburu lah istilahnya atau yang aslinya nggak diresepkan kayak, "Saya tambahin dong ini," kayak gitu? Iya iya iya. Jadi memang anu sih, kembali lagi sih, kalau ini di masa pandemi ini memang orang-orang itu kan sekarang lebih aware ya. Mhm Nah, mhm. lebih aware. Jadi banyak juga orang sekarang itu lebih benar-benar memperhatikan gimana caranya saya nggak terpapar. Ya memang Mhm. harus seperti itu. Iya, mhm. Makanya protokol kesehatan dan segala macam. Jadi vitamin, Mhm. masker, hand sanitizer, gitu-gitu. Itu Oke. semuanya sekarang benar-benar, oke saya harus dalam tanda kutip itu kemana-mana harus Bawa bawa harus itu gitu loh, ada, iya gitu. iya. Dan juga misalnya kayak kalau misalnya di NH gitu ya, pasien-pasien kita yang mau swab gitu kan Mhm. pakai protective gown semuanya. Ya, Nah, Protevco. sekarang pasien juga cari itu juga nih, gitu. Ada yang cari berarti ya sekarang Iya, ya? gitu. Oke. Jadi memang ya itulah. Sekarang jadi memang ada banyak perubahan ya, Iya Kak? iya, Untuk mhm. dari ini kok, kalau dari apoteker sendiri, banyak nggak sih maksudnya mungkin, wah harus belajar hal ini gitu, Heeh mungkin heeh. bulan puasa, pandemi, Iya, jadi heeh heeh. banyak nggak tambahannya sih yang harus, wah harus setiap hari sekarang harus
cari info lagi kayak gitu. Iya. Jadi memang kita harus up to date terus ya, Re. Apalagi pada waktu awal-awal pandemi itu kan, awal-awal pandemi kasus langsung tiba-tiba naik, kita belum tahu obat yang persis itu apa, karena kan kita meraba dalam tanda kutip ya, obat mana yang bisa mematikan virus ini dan segala macam. Jadi dan ilmu itu bergerak terus gitu loh, Re, gitu. Jadi dulu awal-awal masih ada yang mungkin ingat ada pakai hidroksikloroquine semuanya. Langsung kita langsung kita hitungkan dosisnya segala macam. Tiba-tiba langsung berubah, ketemu antivirus baru lagi. Kita langsung sediakan lagi gitu. Lebih up to date lagi, keluar lagi antivirus yang benar-benar bisa mematikan yang terakhir ini gitu. Ya memang kita harus berubah terus dan ya apalagi pasien sekarang itu juga tambah pinter, Re, gitu. Jadi memang pasien juga terus up to date gitu. Itu bagus sih dan itu juga satu sisi memotivasi kita untuk ya kita harus terus up to date. Jadi apoteker ini juga dinamis ya, Bu. Iya, Jadi mungkin kalau kita bisa bilang sudah pandemi terus ada musiman, musimannya ada puasa, lalu nanti ada lain-lainnya lagi. Ya, jadi udah membahas banyak ini untuk vitamin. Nah, apakah ada tips kok untuk mungkin teman-teman kita di luar sana yang berpuasa sekaligus ada konsumsi obat, ada tips kah untuk mungkin soal konsumsinya ataukah bagaimana polanya yang harus dilakukan seperti itu? Ya, jadi tips buat teman-teman semua. Jadi yang pertama kan memang kembali lagi ini kondisinya kan pandemi, apalagi dengan teman-teman yang juga berpuasa. Nah, betul. itu jadi apalagi juga mungkin ada juga yang sedang mengkonsumsi obat rutin gitu misalnya. Jadi yang pertama jangan ragu konsultasikan ke dokternya dulu yang pertama mengenai kondisi dan obat yang sedang diminum sekarang gitu. Yang kedua adalah bisa konsultasi juga konsultasi kepada apoteker untuk kita bantu bagaimana caranya meminum obat yang tujuan terakhirnya itu adalah supaya lebih efektif gitu. Jadi harus memperhatikan jenis obatnya apa dulu. Terus pola yang sedang digunakan sekarang bagaimana, Hari? Jadi maksudnya pola ini adalah, saya disuruh minumnya 2 kali 3 kali. Nah itu harus tahu dulu. Nah, terus yang ketiga, adakah saya alergi terhadap makanan atau obat-obatan lain gitu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa obatnya ini harus diganti, kita harus tahu bahwa kondisinya ternyata ada seperti ini. Jadi kita bisa membuat final decision yang pas untuk pasiennya. Yang efektivitas obatnya juga bagus, Ya, sehingga orang ini cepat sembuh atau termaintain kesehatannya. Iya. Gitu. Ya, jadi memang cukup ribet terutama, jadi mungkin ini juga menjadi pengingat buat yang teman-teman di luar sana bahwa kalau lagi ngantri di farmasi jangan diburu-buru karena persiapannya panjang ternyata. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk juga memperhitungkan apakah kasus case by case-nya seperti apa. Jadi kalau antri mohon bersabar, jadi nggak usah diburu-buru supaya obat ini disiapkannya juga dengan baik kan, pasti ada quality controlnya juga lah istilahnya. Nah, ya jadi untuk episode spesial yang edisi ngopi sore bareng dokter yang tidak ada dokternya hari ini. Nah, ini dengan Bapak apoteker kita, apoteker atau mungkin akrabnya dipanggil Kohani tadi ya, sebagai Kepala Departemen Farmasi National Hospital. Semoga podcast yang kali ini, nah ini kan puasa sudah tengah-tengah nih. Nah, semoga puasanya juga semakin berkah, terus kesehatannya juga tidak lupa dijaga otomatis. Nah, untuk teman-teman di luar sana jangan lupa kita juga sudah upload beberapa episode kita tentang podcast hari ini. Bisa diakses di Anchor, Spotify maupun YouTube. Nah, untuk YouTube-nya di versi videonya, sedangkan untuk Anchor dan Spotify di versi audio only-nya. Nah, terima kasih banyak Kohani. Sama-sama. Sudah hadir di sini di tengah. Ini Kohani ini juga kesibukannya ternyata bukan apoteker aja guys, sebagai info. Ini kalau berurusan ada penyuntikan vaksin ikut pusing sepertinya untuk persiapannya. Jadi semoga juga di luar sana juga mungkin ada yang terinspirasi jadi apoteker. Nah, jadi semoga konten ini juga menginspirasi sekaligus memberikan pengetahuan. Nah, buat teman-teman di luar sana, stay tune untuk episode selanjutnya dan jangan lupa untuk pantengin terus sosial media kita untuk episode selanjutnya. Dan kau ini bisa lambaikan tangan di sana. Dadah. Dadah.